Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Basma Yamin dan teman saya Wisnu, Syahriza, dan Isa akan mempresentasikan hasil bekerja itu problematika pembelajaran berbicara. Pada PowerPoint ini akan dijelaskan mengenai 1. Hakikat problematika pembelajaran berbicara, 2. Problematika pembelajaran berbicara yang muncul dari siswa, dan terakhir, problematika pembelajaran yang muncul dari guru. Hakikat problematika pembelajaran berbicara. Pencapaian tujuan pembelajaran merupakan landasan diselenggarakan kegiatan pembelajaran tujuan yang dirumuskan secara jelas dan terperinci, memudahkan guru untuk merencanakan, melaksanakan pembelajaran, serta memudahkan pengevaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, interaksi antara komponen pembelajaran mengarah pada urusan mencapai tujuan pembelajaran. Akan tetapi pada prakteknya, jalannya suatu pembelajaran tidak dapat dilepaskan dari suatu problematika. Problematika adalah kumpulan dari berbagai macam masalah atau kendala yang ditemukan karena adanya faktor yang menjadi sebab. Pengertian yang lebih luas lagi, problematika diartikan sebagai bentuk kesulitan yang dihadapi di lapangan, dan problematika akan terjadi ketika cita yang diharapkan tidak sesuai dengan realitas yang dihadapi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa problematika pembelajaran berbicara adalah sekumpulan kendala atau permasalahan yang menghambat, mempersulit, bahkan berpotensi menggagalkan tercapaian tujuan pembelajaran berbicara yang telah direncanakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Problematika yang muncul pada guru. Di sini terdapat 3 macam, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan terletak pada komponen RPP yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2007, yakni berkenaan dengan belum adanya keterampilan berbahasa apa yang diajarkan dalam standar kompetensi dan tidak dipergunakannya kata kerja operasional untuk mewakili indikator pelajaran. Yang kedua yaitu problematikanya yaitu pelaksanaan. Problematikanya terletak pada kegiatan awal inti dan kegiatan akhir. Pada kegiatan awal berupa kurang bervariasinya persepsi pada kegiatan awal. Guru juga langsung memberikan metode ceramah untuk menyampaikan materi. Pada kegiatan inti, guru juga tidak menggunakan media sebagai alat bantu dalam pelaksanaan pembelajaran. Pada kegiatan akhir, guru tidak melakukan evaluasi setelah melaksanakan pembelajaran seperti yang sudah tercantum di RPP. Yang selanjutnya yaitu evaluasi. Problematika dalam evaluasi pembelajaran berbicara yaitu perencanaan evaluasi sudah diterapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tetapi dalam pelaksanaannya, guru tidak menerapkan evaluasi di akhir pembelajaran, sebagaimana telah disebutkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP itu sendiri. Ya, terima kasih. Hasil penyampaian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya dengan materi yaitu problematika yang muncul dari siswa. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai problematika yang muncul dari siswa. Taraf kemampuan siswa dalam berbicara tentunya beragam, mulai dari yang lancar dalam berbicara, sedang dalam berbicara, serta ada pula yang gagap dalam berbicara. Hal ini dikarenakan
intensitas latihan yang kurang dalam mengembangkan keterampilan berbicara. Jika siswa takut untuk berbicara dengan lawan bicaranya, maka dapat menyebabkan siswa tersebut berbicara dengan mengucapkan kata yang terputus-putus, bahkan tidak sesuai dengan topik pembicaraan. Apabila siswa sudah merasa keterampilan berbicaranya berkurang, maka siswa tersebut akan menghindar jika diajak berbicara. Hal ini jika diabaikan dapat menyebabkan keterampilan siswa dalam berbicara dapat menurun. Guru dapat mengetahui tingkat keterampilan berbicara siswa pada saat berkomunikasi dalam pembelajaran berupa bertanya, menjawab, berpendapat, dan menyampaikan hasil diskusi. Ada pula kesulitan-kesulitan yang ditemukan pada siswa saat berbicara di depan umum. Di antaranya yaitu yang pertama, kata-kata serta kalimat yang hendak ingin diucapkan mendadak menjadi hilang dan terputus-putus. Yang kedua, jantung tiba-tiba gemetar berdetak kencang. Ini membuat mereka gugup dan tidak sanggup mengucapkan sesuatu walaupun mereka sebelumnya menyiapkan sebaik mungkin saat sebelum maju di depan forum. Yang ketiga, mulut mereka seolah-olah tertutup dan tidak dapat terbuka untuk berbicara. Ide serta pendapat yang telah dirancang sebelumnya tiba-tiba menghilang begitu saja. Keterampilan berbicara perlu dilakukan latihan pada siswa secara optimal, sesuai fakta bahwa kemampuan berbicara juga dapat membawa siswa pada langkah menuju kesuksesan nantinya. Ini dikarenakan berbicara merupakan suatu kegiatan berbahasa yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berbicara, seseorang berupaya untuk mencurahkan pikiran dan perasaannya kepada orang lain. Saya Isa Asmaul Husna yang akan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Wisnu, Basma, dan Syahrizal. Saya akan menjelaskan mengenai solusi problematika pembelajaran berbicara. Problematika pembelajaran yang muncul dari faktor internal dan eksternal siswa maupun problematika pembelajaran yang muncul pada guru dapat diperbaiki dengan penggunaan media dan metode pembelajaran yang mendukung pada peningkatan kemampuan berbicara. Di antaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh Sri Alia dengan judul Peningkatan Keterampilan Bercerita menggunakan media film kartun dengan metode talking stick pada siswa kelas 7C SMP Negeri 1 Banjarharjo, Brebes. Penelitian ini berdasar pada permasalahan yang ada di kelas 7C SMP Negeri 1 Banjarharjo. Di antaranya ialah karena ketidakpercayaan diri siswa untuk bercerita di depan teman-temannya yang berakibat pada ketidakpercayaan siswa tersebut pada kemampuannya sendiri. Hal ini juga diakibatkan karena seringnya guru hanya mengambil sampel siswa saja untuk praktik bercerita, sedangkan sisanya hanya pasif saja dalam pembelajaran yang dilangsungkan. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan media film kartun untuk menarik minat siswa dan metode talking stick yang memungkinkan seluruh siswa secara acak memiliki kesempatan untuk bercerita di depan kelas. Dan penelitian ini dapat dikatakan berhasil karena secara proses maupun hasil telah mengalami peningkatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa problematika pembelajaran, khususnya problematika pembelajaran berbicara, dapat diatasi dengan pemilihan metode dan media pembelajaran yang tepat. Sekian, terima kasih. Demikian materi yang telah kami sampaikan pada kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan maupun kesalahan yang telah kami paparkan pada penjelasan materi yang telah kami sampaikan. Semoga untuk kedepannya materi problematika pembelajaran berbicara ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan semoga kita selalu terjaga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.